Jamaah. Alhamdulillah. Dua pepaya, dua kedondong. Tepuk tangannya dong buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya sehat? Insyaallah. Bapak-bapaknya juga sehat ya semuanya ya. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jawab pantun Ustaz. Maha suci pujian milik tiada Tuhan selain Allah. Maha besar tiada daya tiada upaya kecuali atas izin. Kita sehat. Siapa yang mengizinkan kita sehat? Dari rumah, meninggalkan waktu bersama keluarga yang biasanya jam segini sudah tidur. Hari ini mantap, jam 9 malam baru kita mulai untuk acara Isra Mi'raj. Siapa yang menghadirkan ke sini? Sehat jalan kaki ke sini, siapa yang mensehatkan? La ilaha Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi abdihi laila. Ada kursi enggak? Kursi. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Apa basir? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sehat. Gak apa-apa saya duduk ya? Boleh. Saya ini baru 2 hari pulang ke tanah air dari melaksanakan ibadah umroh. Kalau bahasa ulama, uang yang baru balik dari tanah suci 40 hari setelah dia pulang ini masih digentoli oleh malaikat. Insya Allah yang ngentol ini malaikat dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi. Saya doakan semoga semua yang hadir di KG juga bisa berangkat umroh dan haji. Yang pengen berangkat umroh angkat tangan. Yang angkat tangannya cak ini KG sampai Jakarta balik lagi. Coba tinggi-tinggi. Salawat pada Rasulullah yuk. Salatullah salam ala Tuhan. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, semoga
Masya Allah, semoga semua tangan yang diangkat pada malam hari ini nanti akan mengangkat tangan di depan makam Nabi, akan mengangkat tangan di depan Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini yang pertama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini gampang diucapkan di lidah tapi susah digawike dengan anggota badan. Kata Rasulullah dalam sebuah doanya, dia meminta mengajurkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakuran. Jadi Rasulullah itu ngajarin kepada kita agar kita meminta dimudahkan Allah untuk lidah yang pandai berzikir dan hati yang pandai bersyukur. Anak-anak yang diam nanti tak kasih hadiah ya, diam ya. Rasulullah ngajarin kepada kita lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur. Kalau kita ini dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah. Pertanyaannya alhamdulillah sampai ke hati apa tidak? Benar tak Pak Kiai? Karena kita ini banyak pandai lisan tapi tak pandai dengan melaksanakan anggota tubuh. Salah satu ciri orang yang bersyukur tentang nikmat sehat adalah kakinya gampang dia bawa ke masjid. Bener nggak? Itu indikasi syukurnya. Kalau seandainya diajak ke majelis taklim susah, diajak ke masjid susah, ini ciri-ciri wong yang bersyukur cuman sampai di lidah saja. Malam hari ini doa dengan Allah, ya Allah jadikan aku lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur. Karena kalau hatinya yang bersyukur, insya Allah seia sekata dengan lisannya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kejayaan tanpa sunnah. Kalau pengen berjaya dia harus ngamalkan sunnah Nabi. Tak kata ceritanya kita pengen jaya tapi tak ngamalkan sunnah. Salah satu yang diamalkan sunnah malam hari ini, acara-acara ada di senandungan salawat Nabi. Tepuk tangan buat hadroh-hadroh kita ini. Tadi pengurus masjid ngomong dengan aku, katanya Ustadz, ini hadrohnya bukan dari masjid kita, tapi ini dari masjid tetangga. Kita doakan Isra Mi'raj tahun depan lah dari masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Pak Bu? Kalau seandainya sebuah acara, sebuah majlis tidak melibatkan puji-pujian kepada Nabi, maka kata Rasulullah majlis tersebut akan kering. Tidak katik sama sekali ruhnya, karena kita bisa sampai memeluk Islam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama pernah ditanya kenapa dia sampai zaman modern masih sebelum sholat dia ngambil siwaknya dulu Pak. Sebelum sholat dia ngambil siwak, dia bersihkan giginya dengan siwak. Adalah wong kita biasa dah ayah pudi yo kiai nak pakai siwak ini. Zaman sekarang ini pakai sikat gigi baik. Karena banyak juga yang siwak lah sudah dijadikan odol. Bener tak? Cara orang kita kan hobi cak itu. Masya Allah Bapak Ibu, ternyata salah satu rahasia memakai siwak adalah orang yang gemar memakai siwak, maka salah satu berkah yang diberikan kepadanya adalah ketika dia sakaratul maut, lisannya dimudahkan mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Kalau lisan kita ini gampang ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka salah satunya adalah biar lidahnya lembut, galak-galak memakai siwak. Masya Allah. Baru sih kok belum ku bahas janggut.
Kesian dengan yang tidak punya janggut. Ustaz Andi ini tak nyokur janggut terus. Ustaz Andi ini masih dulu Rana. Kami pernah satu pesantren dulu di Al-Ittifaqiyah. Kebetulan istri beliau ini juga adalah jamaah umroh saya, baru berangkat kemarin, udah pulang lagi di sini. Masya Allah. Jamaah, malam hari ini kita kumpul ke sini bukan sebarang kumpul. Kita kumpul dalam rangka memperingati peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Bu, tahu arti Isra Mi'raj itu apa? Yang ngomong. Isra wal Mi'raj ini, Isra itu artinya perjalanan di malam hari, Mi'raj itu artinya naik ke pucuk. Jadi artinya perjalanan di malam hari naik ke atas. Tapi tolong, mentang-mentang kamu tahu artinya malam ini, punya rumah 2 tingkat, Bapak MC ini kan, ditanya sama orang rumahnya, mana ini tadi, yang MC tadi itu, lagi Isra Mi'raj di pucuk sana, lain cerita. Perjalanan di malam hari naik ke atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini sebelum aku kupas tentang peristiwa Isra Mi'raj, aku pengen sampaikan dulu sebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Perhatikan semuanya. Menurut bapak-bapak nih Pak, lebih mulia diundang atau datang dewek? Hah? Lebih mulia diundang apa datang sendiri? Hah? Ada uang sedekah, tidak diundang dia datang, malu tak kira-kira? Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diperhatikan. Kita ini umat Nabi. Salah satu kelebihan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi yang lain, Rasulullah ini untuk ketemu dengan Allah bukan dia yang meminta, tetapi Allah yang ngundang. Masya hebat berarti Rasulullah. Ada ketemu dengan Allah. Siapa nabinya? Nabi Musa. Nabi Musa ini dia kepengen ketemu dengan Allah, tiap hari ngomong dengan Allah, ya Rob, aku ingin menatap wajahmu. Kata Allah, sudahlah Musa, tidak usah lah, kaki kau tidak kuat, besok ngomong lagi. Nabi Musa ini julukannya Kalamullah. Kalamullah itu apa artinya? Orang yang bisa ngomong dengan Allah. Ini ya julukannya Nabi Musa. Besok ngomong lagi dia dengan Allah, ya Rob, aku pengen menatap wajahmu. Kata Allah, Musa tak usahlah, kaki kau tak sanggup. Dia ini agak tekak bantah dikit. Jadi kalau seandainya di masjid ini ada uang tekak bantah, keturunan Nabi Musa dia diganti. Jawab tak usahlah, nak kena dia dewek Nabi Musa. Tapi Bu, orang soleh ini walaupun dia hobi protes tetap ada berkahnya. Ingat diperhatikan ini ya. Orang soleh walaupun dia ada hobi protes tetap ada berkahnya. Kayak gitu. Dan kita merasakan berkah Nabi Musa sampai hari ini. Kayak aku cerita. Hari ketiga masih minta lagi dengan Allah. Kata Allah, ya sudah Musa, kalau kau tak galak dilarang, kau besok datang ke Bukit Tursina. Hadapkan wajahmu ke Bukit Tursina, nanti aku akan tampakkan wajahku di sana. Besoknya Musa berangkat, dia langsung pagi-pagi diinstruksikan oleh Allah, ya Musa, hadapkan wajahmu ke Bukit Tursina. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa setelah dia menatap ke Bukit Tursina? Yang terjadi dia pingsan berhari-hari, tidak sanggup menatap Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang, Allah yang ngundangnya. Nah, pertanyaannya apa sebabnya? Sebab yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kondisi bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena dia kematian mamangnya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini orang yang membantu perjuangan Nabi. Kalau ada orang yang mau mengganggu Rasulullah, dia pasang badan. Kalau Rasulullah, apalagi zaman sekarang, beras 20 kilo itu kan kabarnya lah sudah 200 sekian puluh ribu mahal. Tapi Rasulullah tidak takut. Kenapa? Karena Abu Thalib ngantari beras ke rumahnya. Kira-kira ada orang ganggunya, dia yang nomor satu.
Cuman kesedihan Nabi ini mamangnya sampai mati tidak galak syahadat. Walaupun ada riwayat yang ngomongkan dia syahadat ya. Sampai mati dia tidak galak syahadat, dan orang-orang yang selama ini mengganggu Nabi jadi lebih bebas karena tidak ada lagi yang ditakuti. Satu, tidak lama mamangnya meninggal pula istrinya tercinta yang bernama Siti Khadijah. Belumlah kering kuburan membasuh kita dak, belum masih tanah merah lah meninggal puluh bini. Bu, ibu, sehat apa ibu-ibu nih? Bini dia ini pak, bu, kamu harus tahu. Kamu jangan galak di Buyan Kelanang. Siapa mana di Buyan Kelanang ngomong ke Rasulullah ini bininya banyak, bener gak Pak Haji? Pak Haji ini masih hoji, caknya orang ini, masih galak lagi menado ya Pak. Ibu, kita harus tahu sejarah ini harus tuntas. Rasulullah menikahi Siti Khadijah, umur Khadijah 40 tahun, umur Rasulullah 25 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj usia Rasulullah 51 tahun. Berarti dari 25 ke 51 berapa tahun? 26 tahun Rasulullah itu dengan satu istri. Istrinya juga bukan perawan, istrinya umur 40. Ketika dia menikah lagi dengan Aisyah, barulah dia menikah lagi dengan yang lainnya. Artinya apa? Di sini kita harus tahu bahwa seumur hidup Nabi lebih banyak dia menikah dengan satu wanita ketimbang dengan banyak wanita. Jadi jangan ada segini nak omongan nak begini dua tu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Siti Khadijah ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Siti Aisyah, siapakah wanita yang paling engkau cemburui di antara istri-istri Nabi? Apa jawaban Siti Aisyah? Yang paling kucemburui di antara istri-istri Nabi adalah Siti Khadijah. Padahal dia tidak pernah nengok Siti Khadijah itu. Tidak pernah lihat dia Siti Khadijah itu. Tidak tahu, tapi dia paling cemburu dengan Siti Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah dikit-dikit nyebut Khadijah, makan yang lemak dikit, oh lemak nian, ini makanan ini mirip dengan masakan Siti Khadijah. Ngempas ke piring Siti Aisyah, tahu. Jadi yang lanang-lanang ibu-ibu ini jangankan nak dengan betina lain, kita neman muji emak kita baik, dia lah cemburu, bener tak? Jangan kamu ngomong tidak. Nah sekarang ini aku pengen cerita dengan wanita dari bepergian, dari pasar, dari kerja. Yang pertama kali ditanya oleh Siti Khadijah ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, kakak nak makan apa? Kakak pengen apa? Kalau seandainya kakak pengen makan, makananlah siap. Kalau kakak pengen mandi, banyu panaslah siap. Kalau kakak pengen minta pijet, kasur tadilah siap pula. Sekarang aku tanya dengan bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, kalau seandainya kamu balik ke rumah ditanya kamu nak minta apa atau kamu bawa apa? Jangan takut-takut. Nak minta apa atau bawa apa? Jadi wajar kalau seandainya dia nak berbini dua. Terus Siti Khadijah tidak pernah nanya itu. Kalau suaminya pulang pasti ditanya kakak pengen apa. Kemudian yang kedua, kalau Rasulullah cerita bahwa makanannya tadi tuh misalnya jualannya tidak laku, kata Khadijah nyantai baik kak, masalah jualan tidak laku, yang penting kakak balik, adik senanglah itu. Masa ini hebatnya Siti Khadijah. Nah Pak, Bu, Siti Khadijah ini meninggal tak lama dari mamangnya mati. Jadi Rasulullah bersedih luar biasa. Sampailah akhirnya dia kepengen menyebarkan Islam ke kota Taif namanya. Taif ini jaraknya dari kota Mekah kurang lebih sekitar 1,5 jam kalau pakai mobil. Kalau zaman dulu naik onta.
nggak tahu berapa hari baru sampai. Taif ini beda dengan tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain panas, kalau Taif ini nak musim panas, musim dingin, dia kondisinya sama kayak di puncak atau di pagar alam. Enak nian. Rasulullah pengen menyampaikan dakwah ke Taif, pas sampai ke Taif bukan diterima sama orang Taif, tetapi Rasulullah langsung dilempar dengan batu. Sampai malaikat pada waktu itu ngomong dengan Rasulullah, ya Muhammad, kalau kau izinkan begitu luar biasa orang Taif ini memasuki Palembang, kurang ajarnya. Padahal kau nak ngajak baik, kau diperlakukan model itu. Kalau kau izinkan, akan aku bolak-balikkan gunung Taif ini. Apa jawaban Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah. Mereka tidak tahu. Aku nak doakan keturunan mereka biar semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa Pak? Hari ini seluruh orang Taif ini memeluk agama Islam, masya Allah. Balik dari sana, Allah melihat kesedihan kekasihnya ini. Jadi kalau seandainya kamu dalam kondisi susah hati, jangan kecil hati nian. Karena biasanya kalau kita sudah sabar, maka siap-siap Allah akan mendatangkan pertolongannya. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, kau berangkat ke bumi, jemput kekasihku Muhammad, ajak ia menghadap aku. Makanya turunlah surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi itulah sebab peristiwa Isra wal Mi'raj. Salatullah salam seperti itu ala toha, salatullah ala yasin. Ibu-ibunya diam, bapak-bapaknya yang berbunyi. Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Semuanya jawab ya, salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Lihat saya semuanya jawab, pantun Ustaz Upik. Susahnya jadi laki. Jadi laki-laki ya semuanya yuk. Susahnya jadi laki. Belum kompak yang kencang. Susahnya jadi laki. Harus cari nafkah tiap untuk kebutuhan anak dan juga agar kawin. Bu, omongin dengan bapak-bapak, kalau banyak duit jangan nak berbini lagi, akor gak? Kalau banyak duit ajak bininya berangkat umroh dan haji. Amin ya robbal. Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Jawab ya semuanya. Susahnya jadi perempuan, apalagi tak miliki. Dasar batu duitan kalau bini. Susah bukan kata duit, tapi susah kata iman. Ulangi. Susahnya jadi perempuan, apalagi tak miliki iman. Kadang sifatnya mata duit, tapi dewe. Bu, jadi peristiwa Isra wal Mi'raj, datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi tunggangan yang bernama burak. Kalau zaman kita dahulu,
burak ini digambarkan badannya kuda, kemudian wajahnya ini adalah wanita. Kalau seandainya di rumah masih ada yang nyimpan poster ini, cepat-cepat dibakar. Karena ini adalah propaganda dari Yahudi untuk menggambarkan Rasulullah itu gila dengan wanita. Jadi jangan dipercaya itu. Burak ini seperti apa, Ustaz? Burak ini adalah kendaraan yang kecepatannya sangat luar biasa. Bagaimana kecepatan burak? Kecepatan burak ini secepat mata memandang. Jadi kalau dinyengok ke sana lah sampai, nyengok ke sana lagi lah sampai. Itulah kira-kira kecepatannya bagaimana Rasulullah ketika mengendarai burak ini. Dan Bapak Ibu harus tahu bagaimana kecepatan ini. Kecepatan ini juga walaupun dia cepatnya model itu, segala yang dilihat, yang dilewati terekam dengan sempurna di ingatan dan di pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Ustaz. Adonia apa yang model kayak itu tat. Bapak Ibu perhatikan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Perhatikan ya. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada burung yang datangnya telat. Jadi kalau yang di luar-luar itu datang telat tuh burung Nabi Sulaiman galau itu. Burungnya apa namanya? Burung hudhud. Yang laporan tiap hari dengan Nabi Sulaiman tentang keadaan sekitar. Katakanlah biasanya seluruh yang bertugas ini jam 9 pagi sudah harus datang. Nah pada hari inilah jam 9 lewat, burung hudhud ini tidak datang-datang. Apa tadi namanya Bu? Burung? Jangan salah sebut. Ibu-ibu ini ketahui dewek itu ulang apa? Ya sini Bu. Burung apa namanya Bu? Hah? Biasa jam 9 sudah datang, lama ditunggu, jam 10 pagi baru datanglah si burung apa tadi namanya? Siap-siap ya. Pas datang, kata Nabi Sulaiman, kemana nian kau ni hudhud? Kau biasa datang jam 9, ini jam 10 baru datang. Ku semele kau jadikan pindang meranjat, kaget kata Nabi Sulaiman burung ini. Datang, pas datang pucat burung hudhud ini, ditanya oleh Nabi Sulaiman, ngapo kau datang telat? Kata burung hudhud, minta maaf tuanku baginda, aku datang telat ini bukan kata gawe, tapi aku melihat sesuatu yang luar biasa. Yang apa yang kau tengok? Aku melihat ada kerajaan yang sangat besar dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Balkis. Tetapi Nabi Sulaiman ini kerajaan tidak menyembah Allah, mereka menyembah matahari. Kata Nabi Sulaiman, nanya dengan ini, si Balkis ini harus diundang ke sini. Nah ini ada ilmunya, ilmu politik, walaupun kita nih sudah selesai pilpresnya 01, 02, 03 di sini nih. 02 nak 2 nak 3 bebas, yang penting kita milih yang terbaik ya di mata Allah. Perhatikan siap sini. Banyak tak laku lagi kemajuan. Coba lihat sampai di mana tadi? Kata Nabi Sulaiman, si Balkis ini harus diundang menghadap aku. Aku pengen mengislamkan mereka beserta dengan rakyatnya. Nah ini ada korelasi dengan cerita Isra Mi'raj. Perhatikan. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, siapa yang siap membawa singgasana Balkis ke sini sebelum dia datang? Angkat tanganlah. Ada yang siap. Berapa lama kata Nabi Sulaiman kau siap? Aku siap 2 hari. Kelamuan gino kata Nabi Sulaiman. Ada lagi yang bisa lebih cepat. Angkat tanganlah jin Ifrit. Jin Ifrit ini kawan Nabi Sulaiman kemana-mana. Ajudan dia jin Ifrit ini. Kalau ngomong jadikan ajudan jadi jin Ifrit lagi kamu sini. Siapa nama ajudan Nabi Sulaiman tadi? Jin Ifrit. Angkat tangan Ifrit. Kau kata Nabi Sulaiman, berapa lama Ifrit bisa ngangkat singgasana Balkis itu dibawa ke sini? Ini berapa lama kita tadi? Kata si jin Ifrit, sebelum tuanku berangkat dari kursi itu, kursi mula sampai. Yang Balkis sudah di samping kursi engkau, wahai paduka.
Kata Nabi Sulaiman, masih lama itu. Ada tak yang bisa lebih cepat? Tiba-tiba berangkatlah orang soleh, wali Allah yang tidak terkenal. Kata wali Allah, dengan izin Allah, insya Allah sebelum matamu berkedip lah sampai di situ. Masa inilah korelasi dengan cerita kecepatan burak pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Paham ya sampai di sini ya? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, Pak. Banyak yang murtad, tidak percaya mereka. Mana mungkin subhanalladzi asra bi abdihi laila, maha suci Allah yang semalam baik memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke pojok langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempat menjadi imam para nabi, sempat melihat surga dan neraka, sempat ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Belum pagilah balik lagi. Banyak yang ngomong ke inilah kebohongan paling dahsyat yang dilakukan oleh Muhammad. Dan pada waktu inilah Abu Bakar As-Siddiq dikukuhkan gelarnya menjadi As-Siddiq karena dia orang yang pertama kali percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu memang ada. Nih ya, harus tahu sejarahnya ini. Nah, balik ke yang cerita yang tadi, Pak Bu. Sekarang aku tanya, biar masuk akal kita malam hari ini, balik dari sini, yakin tak kamu peristiwa Isra Mi'raj itu ada, ibu-ibu? Yakin. Yakin tak? Makan siang gratis tiap hari. Oke. Bapak yakin semuanya? Kenapa ragu-ragu itu? Yakin tak peristiwa Isra Mi'raj itu ada? Nah, kasih ilmunya malam hari ini biar yakin. Coba Bapak MC sini dulu. Nah Bapak MC nak berangkat umroh. Maaf ya Pak ya, tak apa-apa Pak ya. Semut bisa tak keliling dunia? Jalan dewek. Perhatikan ya. Ada semut nangkring di pojok kepalanya beliau ini. Dia naik pesawat, semutnya naik pesawat. Dia nyampe ke Mekah, semutnya nyampe ke Mekah. Benar tak? Dia nyampe ke Madinah, semutnya nyampe ke Madinah. Itulah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bahasanya dalam Al-Quran adalah Subhanalladzi, maha suci Allah. Apa? Yang telah memperjalankan hambanya. Artinya Rasulullah bukan berjalan dewek, tapi diperjalankan oleh Allah. Kira-kira kayak itulah. Silakan balik lagi. Berangkat lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak itulah Pak. Karena dia diperjalankan pasti terjadi. Tapi kalau Rasulullah berjalan dewek tidak akan mungkin. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan Rasulullah ngomong dia singgah ke Palestina. Ditanya oleh orang yang pernah ke sana, coba Muhammad kalau kau memang benar-benar ke Palestina, ceritakan ada berapa pilarnya Masjid Aqsa itu. Rasulullah tahu. Masa Allah. Nah, jadi begini Pak ya, masukkan ke akalnya itu seperti itu. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan, perhatikan itu. Ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, tiba-tiba Rasulullah melihat ke bawah. Pas dilihatnya ke bawah, ada sebuah tempat bersinar luar biasa. Kata Rasulullah, Jibril, boleh tak marah dikit? Aku pengen nak jengok. Apa dia lah sinar dari bawah itu? Dijengoknya ternyata kuburan. Kuburan bersinar. Minum dulu ya. Walaupun aku parau-parau ini laju. Bapak-bapak harus tanya setiap Isra Mi'raj, kenapa Rasulullah ini diundang Allah ke langit harus mampir ke Palestina? Tanya dong. Kenapa tidak langsung baik? Kenapa tidak langsung baik? Dari Masjidil Haram langsung naik ke pojok ke langit? Kenapa tidak mampir dulu ke Palestina? Tidak mungkin. Allah itu tersesat. Tersesat baik dia itu, cuma langsung baik, bukan ke Palestina. Kita ada cerita. Ada pesan Allah dan Rasulullah di sini. Pesannya adalah bahwa Palestina ini akan menjadi tolak ukur penguasa dunia. Perhatikan. Orang yang akan menguasai dunia, dia harus ngambil Palestina ini. Makanya Palestina sampai hari ini tidak berhenti lagi dibom oleh Israel dan sekutunya laknatullah alaih.
Dan tempat suci umat Islam itu bukan dua, Pak, tapi tiga. Yang pertama adalah Mekah Al-Mukarramah, yang kedua adalah Madinah Al-Munawwarah, yang ketiga adalah Palestina. Kalau ketemu dengan orang Palestina, kamu tidak usah nangis, tidak usah nak pindah ke sini, kata mereka. Cukup kami bayang berjuang, kamu tidak bakalan sanggup. Kamu disiram di 100.000 lah berupa pilihan, katanya. Orang Palestina itu tiap hari, Pak, didatangi oleh orang Israel. Ayo pindah warga negara, disiapkan tempat, siapkan rumah. No. Kalau tidak kami yang menjaga Palestina, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini hebatnya. Takbir, Allahu Akbar. Semangat Isra Mi'raj harus pikirkan Palestina. Karena Rasulullah sebelum dia ke langit Allah, dia mampir dulu di Palestina. Di sini ada mesej Allah bahwa Palestina ini akan menjadi tolak ukur dunia. Orang yang keimanannya nyata pasti dia akan cinta dan membela Palestina. Ya. Kemudian sampai di situ naik ke atas, dia di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini jangan diceritai wong. Lama aku dicerita enggak apa-apa, Pak, ya. Ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini sholat. Setiap kali matanya menatap ke kanan, dia tersenyum. Setiap kali matanya menatap ke kiri, dia menangis. Dipanggil oleh Rasulullah, ngomong sama Jibril. Jibril, siapa itu? Itulah bapak moyang manusia, namanya Adam alaihis. Ngapalah Jibril, ku perhatikan tadi. Setiap Nabi ini menoleh ke kanan, dia tertawa senyum. Setiap lihat ke kiri, dia nangis. Ternyata setiap kali dia melihat ke kanan, ditampakkan oleh Allah keturunan Adam yang masuk ke dalam surga. Setiap kali dia melihat ke kiri, ditampakkan keturunan Adam yang masuk ke neraka. Kata Nabi Adam, Allah kasar hidup aku ini. Ngapa, Pak, Bu? Ini juga harus bangga jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena kata Nabi Adam, aku tak bakalan pacak masuk ke dalam surga sebelum seluruh manusia di muka bumi ini selesai hisabnya. Jadi tidak baca tidak, walaupun dia pertama kali diciptakan, tapi Nabi Adam harus menyaksikan seluruh hisab yang ada di dunia ini, yang mana ke surga, mana ke neraka, barulah Nabi Adam alaihissalam bisa masuk ke dalam surga. Makanya ketika kita di yaumul hisab nanti, kita akan berbondong-bondong mencari pertolongan. Yang pertama yang kita cari adalah Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku tak sanggup, jangan cari aku, jangankan nak selamatkan kamu, anakku dewe Qabil dengan Habil berbunuhan adik-beradik. Masa na'udzubillah. Kemudian lanjut lagi ke pojok, dia ketemu dengan Nabi, namanya Nabi Musa alaihis. Ditanya Nabi Musa, Muhammad kau nak kemana? Nabi Musa inilah nangis pula. Asal ditanya ngapo kau nangis Kak Musa? Nabi Musa ini Nabi yang paling kuat. Umur berapa deh? 14 tahun? 18? 14 tahun. Kelas berapa SMP? 3 SMP. Ingat ya, Nabi Musa itu Nabi yang kuat, Pak. Pak, Nabi Musa ini Nabi yang kuat. Bagaimana kekuatan Nabi Musa? Kekuatan Nabi Musa pernah diceritakan dalam riwayat, ada malaikat maut diutus untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Ini bukan buat-buatan. Ada kitab di Sahih Bukhari. Baca. Dan ketahu-tahu paling gue datang. Malaikat maut diutus oleh Allah. Hei malaikat maut, kau turun ke dunia, temui Musa. Ngapa ya Allah tugasku? Tugasku cabutlah Nabi Musa. Kenapa? Karena waktunya sudah sampai. Pak, umur 62 ya? Siap. Yang ini sampai 62 juga. Cak lihat pucat ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib doa'ana ya Allah, istajib majlisana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pulangkan kami dari sini dengan Engkau tambah iman kami ya Allah.
Pulangkan kami dari sini, Engkau tambah rindu kami ke masjid ya Allah. Rindu kami sholat 5 waktu berjamaah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan masjid ini makmur subuhnya ya Allah, makmur sholat Jumatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikanlah kami semuanya orang-orang yang selalu mu'allaqu bil masajid, hati kami yang selalu terpaut dengan masjid ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan masjid ini indah ya Allah. Jamaah-jamaahnya sedang bersedekah di masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami ada yang bersedekah di atas namakan kepada keluarga yang telah meninggal ya Allah. Sampaikan pahala kami kepada keluarga kami ya Allah. Jadikan pahala kami malam hari ini ya Allah. Membuat ayah kami tersenyum di alam kuburnya ya Allah. Membuat orang tua kami tersenyum bahagia ditempatkan di makom mahmuda ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami kirim doa paling indah buat orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah Tuhan kami, jangan jadikan orang tua kami ya Allah kesakitan di alam kubur ya Allah, dikarenakan anak keturunannya tidak ada yang mendirikan sholat ya Allah. Ketika anak dan keturunan tidak ada yang memakmurkan masjid ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkah malam hari ini ya Allah, berkah untuk lingkungan kami ya Allah. Semua yang tidak hadir kami doakan hatinya terpaut dengan masjid ya Allah. Istiqomah di jalanmu ya Allah. Dawahum fiha subhanakallahumma tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin.